Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta pengabdian masyarakat bakti sosial pada pagi hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Apakah sudah terdengar jelas? Terdengar jelas? Mungkin bisa dituliskan di chat ya komentarnya. Baik, jika sudah terdengar jelas karena sudah jam 10 sesuai jadwal, marilah kita mulai acara technical meeting kita pada pagi hari ini. Sebelumnya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara technical meeting pengabdian masyarakat Baksos Mestos dengan tema waspada kolesterol tinggi, silent killer di balik gaya hidup modern. Sebelumnya kami dari PT Cendekia Firma Persada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu peserta pengabdian masyarakat yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir di ruang Zoom eh, kita kali ini. Baik, sebelum memulai acara dan memulai pemaparan panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat, sebelumnya marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing agar acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sekarang, apakah sudah terdengar lebih jelas, Bapak Ibu? Jelas. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Baik, dan Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja ya ke acara technical meeting atau panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui bakti sosial via media sosial yang akan kita laksanakan pada hari ini tanggal 25 sampai 6 hari ke depan. Yang melatar belakangi kenapa kami dari PT Cendekia Bima Persada mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat bakti sosial via media sosial adalah bahwa kami tenaga kita semua ya sebagai tenaga kesehatan memang mempunyai kewajiban untuk memenuhi ada 3 ranah dalam LMS Kemenkes yang harus kita penuhi. Nah, ranah tersebut ada 3 ranah, yaitu ranah A pembelajaran, ranah B pelayanan, dan ranah C pengabdian masyarakat. Di mana setiap ranah ini nanti wajib ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan dilaporkan untuk untuk bisa mendapatkan pemenuhan SKP sehingga nanti SIP kita bisa diperpanjang sesuai dengan jangka waktu masing-masing. Di mana di sini ranah A pembelajaran itu minimal sebanyak 40%. Di sana bisa diisi dengan kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan pendidikan berkelanjutan lainnya. Kemudian di ranah B yaitu kegiatan pelayanan kesehatan, di mana minimal 35%. Kegiatan ini bisa berupa pelayanan klinis, praktek mandiri, atau pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan masing-masing. Kemudian ada satu ranah lagi yaitu ranah C adalah ranah pengabdian masyarakat. Di sini minimal kegiatannya ada 5%. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah bakti sosial, penyuluhan, ataupun tanggap bencana. Nah, kami dari PT Cendekia Prima Pesada mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat via media sosial, di mana hal tersebut tercantum juga di dalam juknis kegiatan LMS Kemenkes, yaitu di poin F. Jadi di sana memang diperbolehkan untuk mengadakan penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan profesian. Kami memfasilitasi para tenaga kesehatan untuk bisa melaksanakan atau bisa memenuhi ranah C ini tanpa harus melakukan bakti sosial secara nyata terjun secara lapangan, mungkin karena terkendala waktu dan lain sebagainya. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya bagaimana? Jadi teknik pelaksanaan Baksos via medsos ini ada beberapa langkah. Yang pertama,
Nanti kami dari PT Cendekia Prima Persada akan mengirimkan beberapa file yang nanti Bapak dan Ibu dapat unggah di jadi kegiatannya nanti adalah mengunggah video edukasi via media sosial masing-masing. Kenapa dinamakan Bakti Sosial Medsos? Karena kegiatannya adalah itu upload video edukasi ke media sosial kita masing-masing. Diharapkan nanti kalau setelah kita upload video edukasi tersebut, maka media sosial kita bisa dijadikan tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, video edukasinya dari mana? Nanti video edukasi adalah kita yang menyediakan dari kami. Kami akan mengirimkan lewat email Bapak dan Ibu sekalian yang sudah terdaftar kemarin waktu registrasi pendaftarannya. Gitu. Jadi yang pertama nanti adalah video yang kita kirimkan via email tadi harus di-download terlebih dahulu ke HP atau ke laptop Bapak Ibu semua. Kemudian setelah di-download, video-video tersebut Bapak dan Ibu upload ke atau posting ya ke sosial media Bapak dan Ibu masing-masing. Sosial medianya bisa berupa Instagram, bisa TikTok, dan juga bisa Facebook. Kemudian untuk uploadnya itu di story atau di postingan atau di Reels. Nah, untuk postingannya itu harus di eh, uploadnya itu harus di postingan atau di Reels ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh di story karena apa? Karena nanti uploadan video edukasi Bapak dan Ibu sekalian akan dicek oleh kolegium profesi masing-masing seperti itu. Karena nanti dari kolegium kan akan memberikan SKP, juga mereka harus ngecek apakah benar kegiatan ini dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kami menyediakan 6 video. Kenapa? Karena nilai satu kegiatan upload video di media sosial itu adalah satu upload video itu nilainya adalah 0,5 SKP Bapak Ibu. Jadi sedangkan jika untuk memenuhi ranah C pengabdian masyarakat itu minimal tadi dikatakan 5% itu minimal adalah 3 SKP. Jadi seandainya nanti Bapak dan Ibu eh, apa namanya dapat mengupload video dan dokumen bukti ke LMS sebanyak 6 video itu insya Allah sudah bisa memenuhi untuk ranah C pengabdian masyarakatnya. Seperti itu. Nah, untuk upload video di sosmednya, kenapa harus satu hari satu video seperti itu ya Bapak Ibu? Karena nanti untuk kegiatannya dihitung satu upload video itu dihitung satu kegiatan bernilai 0,5 SKP. Nah, apabila nanti uploadnya di hari yang sama, nanti dihitungnya hanya satu kegiatan saja seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk membedakan ini kegiatan satu dan kegiatan selanjutnya adalah dibedakan dengan perbedaan tanggal atau perbedaan hari tersebut. Gitu. Nah, ya Bapak Ibu, baik, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu ya. Kemudian untuk upload video itu kan nggak mungkin kita hanya upload saja ya tanpa ada caption atau kata-kata yang apa namanya yang biasanya disampaikan dalam upload atau dalam kalau kita posting sesuatu kan biasanya ada captionnya. Itu caption juga kita sediakan ya Bapak Ibu ya. Caption kita sediakan. Kemudian Bapak nanti yang jelas Bapak dan Ibu tinggal posting aja sesuai dengan yang sudah kita kirimkan via email. Nah, setelah diposting bagaimana? Setelah diposting, nanti postingan Bapak Ibu tersebut di screenshot, bisa di screenshot atau di foto, misalnya boleh. Yang paling gampang sih di screenshot aja. Nah, foto screenshotnya itu nanti akan ditempelkan atau dilampirkan di bukti dokumen. Nah, bukti dokumen inilah yang nantinya akan diupload di LMS satu set kita masing-masing nomor 3 ini. Ya. Jadi mungkin langkah-langkahnya ini harus dipahami terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya untuk gimana caranya seperti itu. Nanti ada satu download video, kemudian setelah download di-upload di media sosial, di screenshot, baru yang ketiga upload bukti dokumen kegiatan Baksos Medsos tadi ke LMS kita masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah cara mengupload bukti kegiatan ke LMS atau satu set kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari Bapak Ibu jika ada yang sudah sering ya membuka LMS atau satu set kita masing-masing. Yang pertama kita tentunya harus login dulu ke akun LMS kita masing-masing. Cara loginnya bagaimana? Cara loginnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama searching di Google Search itu katanya seperti ini bisa LMS Kemenkes login atau LMS Kemenkes atau kemenkes.co.id ini. Nanti ini cukup diklik aja.
nanti Bapak dan Ibu setelah klik ini akan masuk halaman seperti ini. Kadang peserta akan kebingungan ya di antara dua pilihan ini, non profesi atau profesi atau pegawai Kemenkes, non pegawai atau pegawai Kemenkes. Nah, nanti yang Bapak dan Ibu klik adalah yang ini, Bu, yang paling bawah. Masuk dengan satu sehat yang paling bawah ini. Jadi bukan ini ataupun bukan ini, nanti akan kalau nggak klik salah satu ini nanti akan kesulitan. Jadi Bapak dan Ibu klik yang paling bawah, masuk dengan satu sehat. Setelah klik ini lalu muncul halaman yang ini. Halaman yang kedua. Nah, ini nanti diisi email, kata sandi, dan juga captcha yang ini. Captcha yang ini nanti akan berubah-ubah ya, Bu, ya. Sesuai dengan berapa menit, dia nanti akan berubah otomatis, maka pastikan captcha-nya juga harus benar. Emailnya juga yang sudah terdaftar di LMS seperti itu. Seperti itu. Kemudian setelah klik email, kata sandi, dan juga captcha, klik masuk, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Halamannya akan seperti ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu klik yang SKP platformnya. Nah, yang SKP platformnya, nanti setelah diklik, Bapak dan Ibu akan ketemu halaman ini. Pengelolaan SKP, ya. Kemudian setelah ini diklik, pengelolaan SKP diklik, nanti Bapak dan Ibu akan muncul ini, formulir pengisian. Formulir Ya. Nah, pengisian. di formulir pengisian ini, nanti Bapak dan Ibu klik, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ingat jangan sampai tertukar karena kita akan upload di ranah C. Berarti yang diklik adalah yang C. Ini ada 3 ranah ya, ranah A pembelajaran, ranah B pelayanan, ranah C pengabdian masyarakat. Nanti yang diklik adalah yang ranah C, kemudian yang nomor 8. Yang nomor 8, ini poinnya adalah penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dipertanggungjawabkan secara sesuai dengan keprofesian. Setelah ini lalu Bapak dan Ibu klik input. Kemudian setelah klik input, nah munculnya akan seperti ini. Mohon diingat nanti jadi yang diinput di sini itu apa sih? Apa videonya atau apa gitu? Karena bukan ya Bapak Ibu. Jadi yang diupload di sini adalah bukan videonya. Yang diupload di sini adalah dokumen bukti dalam bentuk file PDF. Oh, ya, Mbak. Bapak Ibu mungkin bisa di mute dulu ya. Yang masih belum di mute mohon di mute dulu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi untuk dokumen bukti nanti filenya berupa file PDF dengan ukuran maksimal ada 250 KB. Jadi kalau filenya belum PDF dan ukurannya masih lebih dari ini, maka Bapak Ibu akan kesulitan nanti ketika upload dokumen. Oke. Nanti kita juga akan kirimkan template-nya, template untuk dokumen buktinya. Nanti Bapak dan Ibu bisa edit, isi data-data Bapak dan Ibu. Filenya masih dalam bentuk Word untuk template-nya agar Bapak Ibu bisa edit. Setelah diedit diubah dengan data-data Bapak dan Ibu, baru nanti Bapak dan Ibu ubah file Word tersebut ke file PDF. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di lembar ini nanti Bapak dan Ibu akan disuruh mengisi isian seperti ini. Nah, nanti ada nama media sosial. Nama media sosialnya apa? Misalnya Instagram atau Facebook atau TikTok. Kemudian nanti ada judul artikel atau materi. Ini nanti karena ada 6 video, Bapak dan Ibu nanti diisi judulnya masing-masing sesuai video. Nanti di email, nanti di video yang akan kami kirimkan ke email juga ada judulnya. Video 1 judulnya apa, video 2 dan lain sebagainya sampai video 6. Kemudian link ke kegiatan nanti bisa klik di sini, akan muncul lokal dan nasional. Nanti Bapak dan Ibu pilih yang nasional. Baru kemudian upload dokumen bukti. Di sini Bapak dan Ibu klik choose file ini. Ya, tentunya tadi dokumen bukti kegiatan yang sudah kami kirimkan dan Bapak Ibu telah edit pasti sudah disimpan di device masing-masing sehingga Bapak dan Ibu tinggal upload di sini. Nah, kemudian tanggal pelaksanaannya sesuai dengan tanggal upload. Karena ini pelaksanaannya dari tanggal 25 sampai tanggal 30, berarti untuk hari ini, nanti Bapak dan Ibu sudah mulai bisa upload video di media sosial masing-masing. Jadi untuk video pertama, pilih tanggalnya adalah tanggal 25 Mei 2026. Seperti itu. Jika sudah semuanya sudah diisi, ini sudah diupload, jangan lupa centang ininya dulu, kotaknya dulu, lalu klik simpan. Jadi otomatis dokumen bukti yang Bapak Ibu sudah upload akan tersimpan di akun LMS Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian
ketika tadi sudah simpan, gimana caranya kita bisa lihat kembali dokumen yang telah kita upload? Caranya dengan klik ini, Bapak Ibu. Buku log kegiatan. Jadi tadi kan formulir pengisian, kita klik di bawahnya, buku log kegiatan. Nanti ketika kita klik buku log kegiatan, nanti muncullah apa saja yang telah kita lakukan, ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang telah kita lakukan, yang telah di-upload di LMS kita. Nah, karena di sini contohnya penyuluhan ini nomor 6, jadi nanti di Bapak Ibu belum ke nomor 6 ya. Ini contohnya adalah yang kegiatan nomor 6. Ini penyuluhan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan ada di kolom nomor 6. Bisa Bapak dan Ibu klik yang lihat di sini. Ketika Bapak dan Ibu klik lihat, nanti Bapak Ibu bisa melihat dokumen apa saja yang sudah kita upload. Di situ biasanya juga nanti ada keterangannya sudah disetujui atau mungkin belum disetujui, alasannya apa, nanti di situ ada di dalamnya sini. Seperti itu. Nah, kemudian jika sudah disetujui, ya tadi, nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan permintaan verifikasi. Ini contohnya ya Pak Ibu ya. Untuk permintaan verifikasi itu dilakukan bagi Bapak dan Ibu yang SIP-nya itu tinggal 1 tahun lagi. Ya, jadi paling cepat itu 1 tahun lagi udah mau habis misalnya. Bapak dan Ibu SIP-nya habis tahun 2027 bulan Mei. Nah, jadi Mei tahun 2026 kita baru bisa mengajukan untuk permintaan verifikasi. Kalau misalnya masih jauh, masih 2 tahun, masih 3 tahun, itu masih belum bisa melakukan permohonan verifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang permintaan verifikasi ini paling cepat itu 1 tahun menuju masa SIP-nya habis. Nah, untuk melakukan permintaan verifikasi juga harus diperhatikan semua ranah sudah harus hijau semua, sudah lengkap semua. Baik ranah A, ranah B, ranah C. Seperti itu. Lalu nanti Bapak Ibu bisa klik ini permintaan verifikasi. Ini contohnya sudah cukup dan ini sudah diverifikasi karena semuanya sudah cukup. Kemudian ini contoh bukti dokumen yang nanti Bapak dan Ibu bisa upload ya. Template ini nanti juga kita akan kirimkan ke email Bapak dan Ibu masih dalam format Word. Jadi downloadnya masih dalam format Word. Nanti Bapak dan Ibu edit, isi dengan data diri Bapak dan Ibu masing-masing. Nama, NIK, profesi, instansi, kemudian provinsi dan juga kabupaten kota. Nama kegiatan di sini eh, ini mungkin agak nggak jelas ya. Nanti di email akan lebih jelas lagi. Nanti di sini poin kegiatan diisi judul videonya, media sosial diisi nama media sosialnya, apakah Instagram, TikTok atau Facebook. Nama akun media sosial di sini nama akun kakak, misalnya @siapa gitu. Lalu link pengunggahan di media sosial, link pengunggahan penyuluhan di media sosial. Jadi medsos kakak, misalnya Instagram itu ada linknya ya Pak. Nanti Bapak dan Ibu bisa otak-atik HP-nya. Jadi link yang kita unggah, apa namanya, video ataupun kegiatan yang kita unggah di media sosial itu bisa di copy pastekan, ada linknya. Nah itu linknya di copy, kemudian dipastekan ke sini. Gitu. Nanti, jadi kalau formatnya Word atau PDF, nanti link ini bisa diklik oleh kolegium untuk kita cek. Dan postingan tersebut jangan dihapus Bapak Ibu ya, karena nanti akan dicek. Kalau dihapus nanti dari kolegium nggak bisa ngecek. Gitu. Jadi juga untuk akun medsosnya itu nggak boleh di privat, harus dibuka. Nah, ini kemudian bukti unggahannya seperti ini. Ini adalah screenshot yang tadi. Screenshot unggahan video yang tadi sudah saya sampaikan. Tampilannya sini. Jadi bukti dokumennya hanya 1 lembar seperti ini saja. Harus dalam format PDF dan ukurannya tidak boleh lebih dari 250 kilobyte. Nah, kemudian ini ya yang nanti akan Bapak Ibu terima di email. Ini ada 6 video. Ini adalah judul-judulnya yang saya sampaikan tadi. Video 1 judulnya ini. Kenapa kolesterol tinggi disebut silent killer? Video 2 judulnya ini. Nanti Bapak dan Ibu download semuanya. Ini kan di email ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu download semuanya satu. Ini captionnya. Captionnya ini nanti untuk di copy, dipastekan di medsosnya Bapak dan Ibu. Kemudian ini PPT technical meeting, ini yang PPT yang sedang saya sampaikan ini nanti Bapak Ibu juga dapatkan buat bisa dilihat lagi nanti di rumah. Kemudian ini adalah link file bukti kegiatan yang tadi saya sampaikan masih dalam bentuk Word. Nanti bisa Bapak dan Ibu edit isi data Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu baru diubah ke PDF.
Ya, seperti itu mungkin untuk langkah-langkahnya yang bisa dilakukan untuk kegiatan eh Baksos Medsos Pengabdian Masyarakat pada pagi hari ini, pada hari ini 25 Mei 2026 sampai tanggal 30 Mei 2026. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau mungkin via chat. Ya, silakan Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin masih agak bingung tentang kegiatan kita selama 6 hari ke depan. Silakan jika ingin bertanya secara langsung boleh atau mungkin via chat juga boleh. Jadi nanti kegiatan ini murni online semua ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lakukan secara mandiri. Kalau misalnya pun harusnya kan mulai hari ini ya video pertama sampai 6 hari ke depan. Kalau misalnya hari ini lupa lupa ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ingat langsung aja. Dan untuk satu video dan video yang lainnya itu diharapkan berbeda tanggalnya karena nanti akan dihitung satu kegiatan itu satu video itu satu kegiatan seperti itu bernilai 0,5 SKP per videonya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk upload bisa mulai hari ini. Bapak dan Ibu mungkin bisa cek email masing-masing. Mungkin ada yang sudah terima emailnya. Hari ini mulai kita kirimkan dokumen-dokumen tersebut ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Iya, dari Kak Rizka Ananda ya izin bertanya ini wajib upload seluruh video ya benar. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan 3 SKP ranah pengabdian masyarakat harus diupload semua. Kami menyediakan 6 video, nanti bisa totalnya itu dapat 3 SKP ranah C jika semuanya diupload. Seperti itu. Jadi tanggal 25 hari ini sampai 6 hari ke depan Bapak. Upload satu video, kemudian screenshot, kemudian screenshotnya itu ditempelkan di bukti dokumennya diupload di LMS. Seperti itu. Iya. Jadi satu hari uploadnya satu kali ya Pak Ibu ya. Satu kali di medsos, satu kali juga di LMS. Mau langsung satu kali di LMS atau mungkin setelah untuk upload di LMS-nya bebas ya Bapak Ibu bisa sehari sekali, bisa aja nanti setelah uh, keenam video itu terupload semua di medsos juga bisa. Kalau pengisian di LMS kan nanti berbeda-beda tergantung tanggal pelaksanaannya gitu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Anindya, PKM Binong ya. Mohon maaf bertanya, ada beberapa seminar pengabdian seperti ini diajukan dengan syarat minimal sebelum SIP-nya mati. Sedangkan saya masih lama, Bu, masih 2030 baik. SKP-nya tetap bisa diperoleh lagi. Oke, jadi untuk Dokter Anindya, jika Ibu, jika dokter mengikuti pengabdian masyarakat sekarang yang notabene masih 4 tahun lagi ya, SIP berakhirnya nanti dokumen yang Ibu upload di LMS akan tersimpan, Bu. Jadi akan tersimpan, nggak ada masalah kalau kalau ibu upload sekarang di LMS, dokumennya akan tersimpan. Cuma untuk pengajuan verifikasinya nanti di tahun 2029, dokumennya nggak akan hilang. Kegiatan itu tetap bisa terhitung. Kegiatan hari ini akan bisa terhitung seperti itu. Kemudian dari Bu Dina ya, kalau LMS uploadnya setelah semua uploadannya selesai boleh. Untuk LMS boleh langsung sehari sekali atau nanti setelah semua terupload juga boleh. Yang jelas untuk upload di LMS-nya itu nanti berbeda tanggalnya ya Bu ya. Karena itu ada opsi tanggal. Pilih Bapak dan Ibu pilih untuk tanggal 25 berarti uploadnya yang upload bukti kegiatannya yang kegiatan tanggal 25. Nanti untuk yang tanggal 26 upload bukti kegiatannya yang kegiatan tanggal 26 dan seterusnya. Ya. Ya, dari Dokter Fani ya, Dok. Kalau sudah upload medsos, lalu SLMS, sudah pasti diterima. Nah, untuk kepastian diterima atau tidak ada, atau diverifikasi kepastiannya itu adalah dari kolegium masing-masing profesi ya, Bu. Jadi, untuk profesi kesehatan kan masing-masing punya kolegium. Cuma sejauh ini rata-rata sih diterima untuk semua profesi, apalagi untuk dokter ya. Saya kira diterima. Seperti itu. Ada beberapa catatan yang kembali ke kami kemarin untuk
baksos-baksos sebelumnya itu tidak diterimanya kenapa diantaranya karena salah upload dokumen, karena link media sosialnya itu tidak diklik oleh kolegium sehingga kolegium tidak bisa mengecek itu biasanya akan dikembalikan atau diperbaiki, disuruh perbaiki. Jadi nanti misal pun belum disetujui, pasti nanti ada catatan dari kolegiumnya Bapak Ibu, catatannya kenapa. Nah, nanti catatan itu misalnya belum disetujui, nanti akan kita cari sama-sama solusinya agar bisa disetujui seperti itu. Ya, baik. Bagi yang belum dapat videonya, mohon bersabar ya Bapak Ibu, karena berurutan seperti itu ya. Ditunggu aja untuk hari ini. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu untuk prosesnya sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya. Nanti apabila yang terlambat mengikuti technical meeting pada hari ini bisa dilihat nanti rekaman Zoom-nya akan kita upload di YouTube. Nah, pastikan sudah subscribe ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Terima kasih dari Ibu Cynthia. Dari Ibu Cynthia ada pertanyaan, pernah tertolak karena video edukasi tidak ada tampak perawat teknologi di edukasi. Baik. Ini memang ada beberapa contoh yang kemarin uh, uh, feedback WF kami ya, cuman memang apa namanya untuk yang peserta dari kami belum ada saya kira laporan seperti ini. Cuman untuk ini saja untuk apa namanya mengantisipasi bila nanti dari kolegium keperawatan ya mungkin dari kolegium keperawatan tuh yang kadang minta minta ada muka kita mengedukasi nanti bisa aja diedit Bapak Ibu. Jadi video yang kita bikin itu apa namanya bisa diedit ditambahkan video ibu yang sedang menjelaskan. Jadi sepertinya itu ibu lagi menjelaskan video di belakang. Karena video yang kita kirim ini kan dalam bentuk animasi, video animasi. Nah, apa namanya? Nanti bisa ditambahkan video ibu di dalam video saya. Jadi video dalam video nanti bisa ibu edit di aplikasi editor video banyak ya ibu bisa CapCut dan sebagainya. Seperti itu. Nanti jika memungkinkan, misalnya butuh bantuan dari kami juga, insya Allah kami siap bantu Bapak Ibu. Jika memang harus ada muka pesertanya ya dalam video. Karena video kita dalam bentuk animasi kan kita nggak mungkin apa namanya ya, apa namanya kayak kita lagi ngajarin atau mungkin bukan video nyata. Kalau kita kan nyata ya. Jadi mungkin salah satunya jalan yaitu nanti di video muka kita diedit tambahkan di video tadi. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Cynthia. Nanti WA admin aja jika nanti memang dari kolegium keperawatan ada harus seperti itu, nanti kita cari solusinya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang sudah ditanyakan tentang tadi sudah ya nanti bisa diotak-atik. Nah, kemudian untuk LMS yang kadang-kadang nggak bisa upload, kemudian SKP platformnya nggak bisa dibuka itu biasanya belum disinkronisasi datanya ya Bapak Ibu ya. Jadi dan terus harus diisi lengkap profil profil LMS-nya seperti kadang-kadang ada yang masa berlaku SIP-nya belum diisi atau dari tahun berapa sampai berapanya itu belum diisi. Biasanya itu dari tempat kerjanya itu yang belum ngisinya. Gitu. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya LMS ada yang bermasalah harus koordinasi dengan tempat kerja. Misalnya Bapak di Ibu di Puskesmas bisa menghubungi Dinkes atau kalau di rumah sakit bisa menghubungi kepegawaiannya biasanya gitu. Seperti itu. Kalau ada kendala nanti hubungi admin aja Bapak Ibu. Misalnya ada kendala, ada masalah, nggak bisa upload, nggak bisa ini, nanti insya Allah dari admin akan mengarahkan akan seharusnya bagaimana. Jadi kayak data pekerjaan, data STR dan lain sebagainya harus sudah tervalidasi semua di akun LMS kita. Kalau memang belum ada yang tervalidasi, berarti nanti Bapak Demo mau hubungi dinas kesehatan setempat atau kepegawaian tempat Bapak Demo kerja untuk bisa dilengkapi. Karena itu yang bisa mengedit adalah tempat kerja Bapak Demo, jadi TU atau dari kepegawaiannya yang bisa bukan nggak bisa dari kita sendiri. Seperti itu. Ya.
dari Bu Rizky. Setelah diinput, nanti ketika dicek di bagian buku log, itu keterangannya langsung isi ya. Kalau dari kalau kita lihat di buku log, terus nanti kan lihat ya, nanti biasanya nunggu waktu, nggak langsung menyetujui, mungkin sekitar 3 hari sampai 1 mingguan. Nanti Bapak Ibu harus sering-sering buka. Nanti biasanya sih nggak lama, apalagi kalau yang SIP-nya udah mau habis ya, 6 bulan lagi mau habis. Itu waktu paling ideal mengajukan permintaan verifikasi itu ketika sudah 6 bulan lagi mau habis sebaiknya. Karena kalau di waktu itu tuh nanti akan cepat gitu loh, prosesnya akan cepat. Mulai dari persetujuan sampai juga verifikasi nanti akan cepat. Jadi ketika upload nggak langsung disetujui Bu, ya harus lihat dulu. Dan biasanya uploadnya itu di jam kerja ya Bu ya, biar nanti lebih cepat. Seperti itu. Channel YouTube bisa, nah nanti akan kita share ya Bapak Ibu ya channel YouTube-nya di WA Group. Seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang baksos kita pada siang hari ini? Mungkin sudah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran untuk pagi hari ini ya Bapak Ibu ya untuk data kami. Nah, Ibu Siti Aisyah untuk upload bisa di akun TikTok Bu, tidak harus IG. Ya, ada 3 platform medsos ya Bapak Ibu yang bisa dipakai untuk baksos ini, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. TikTok juga bisa, nanti yang penting link TikToknya harus dituliskan di bukti dokumen, sehingga nanti bisa dicek oleh kolegium. Seperti itu. Jadi boleh ya Bu Siti Aisyah ya, boleh akun TikTok kok. Ya, baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti sambil jalan aja ya Bapak Ibu ya, jika ada trouble atau masalah nanti bisa langsung hubungi admin aja. Insya Allah nanti dari admin akan ini apa namanya eh, cepat kok ngebalasnya gitu dan nanti ngasih solusi yang terbaiknya seperti apa. Baik, dari Bapak Ibu ya tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada pagi hari di ruang Zoom meeting kita kali ini. Mudah-mudahan selama 6 hari ke depan kegiatan kita tidak ada kendala yang berarti. Kalaupun ada kendala nanti bisa dicarikan solusinya ya Bapak Ibu. Dan kemudian mudah-mudahan semuanya juga bisa mendapatkan SKP sehingga dapat memperpanjang SIP kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di ruang Zoom kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.